Terus aku juga ini sempat baca ya, ada artikel di mana ada 3 anak muda Indonesia Mhm. itu bicara tentang climate change Mhm. di festival di ajang COP25 di Mhm. Madrid, Spanyol. Orang Indonesia mereka tinggal di sana atau Enggak, diajak apa? mereka jadi ini perwakilan. Oh, oke oke. Bagus deh. Ya, ini bagus. Ini suatu hal yang perlu disupport Mhm. dan kalau bisa diikutin gitu. Jangan cuma sampai di situ aja. Ya, tadi suara aku kayaknya agak jauh, sorry. Ya. Ya, jadi ada tiga eh, pemuda Indonesia. Mhm. Dia menjadi perwakilan Indonesia berbicara tentang climate change di Mhm. ajang eh sorry, di ajang konferensi perubahan iklim UNFCCC and COP Oke. gitu. Ya, ini harus dijemput bola gitu. Mhm. Kalau kalau kayak Bu Sri Mulyani, contohnya nih kayak Bu Sri Mulyani udah ngomongin, udah ngasih eh apa namanya, udah ngasih artikel kayak gitu dan udah Mhm. ngebahas tentang climate change. Ayo harus dijemput bola gitu sama masyarakatnya. Di sedikit agak di, ayo Bu, kita solusi apa lagi gitu. Jangan Ya, cuma ya. sekedar ngepajak doang gitu. Ya. Ada nggak perencanaan tentang solar panel? Mhm. Ya, tapi juga kayak harus juga um, kalau orang oke, jadi gini, kita kan mau mengedukasi ada beberapa hal yang aku mau ngomongin deh. Jadi poin satu, kita mau mengedukasi orang-orang yang kurang edukasinya mengenai climate change. Ya, Tapi proses edukasi itu siapa yang harus berkorban? I don't know. Bayar sekolah mahal kan? Oh ya. Kalau sekolah dibikin susah, entah dikarenakan keadaan di dalam rumah atau dikarenakan uh, uh, um, hal lain selain sekolahnya. Jadi kan kadang-kadang orang hidupnya terlalu susah nggak bisa sekolah. Ya, Dan transportasi untuk mhm, sekolah, hal-hal yang kayak gitu ya. ya, uh, dan begitu sekolahnya sendiri kesusahan untuk Mhm. bayar guru, untuk bayar fasilitas. Semua itu kita bikin susah. Ya jelas kita akan banyak orang akan nggak tahu, Ya, tertinggal dalam nggak masalah teredukasi. edukasi, benar. Jadi itu perlu kita tanggulin, ya kan? Mhm. Tapi juga Tanggulangin. tanggulangin. Oh ya, aku tadi ngomong apa? Tanggulang. Tanggulang. Oke. I Jadi, don't know. nah kedua, um, oh tadi mau ngomong apaan? Jadi lupa kan gara-gara Ya tanggulang. maaf ya. Oh, aduh, kasih 30 detik. Oke. Uh, 1, 2. Hitungin lagi, nggak ngebantu nih. Um, oke. Benefit dari perubahan. Jadi kita tuh nggak bisa minta orang yang udah kesusahan untuk menjadi champion perubahan Iya. gitu. Buat apa mereka ngebela perubahan kalau misalnya mereka akan Nggak susah-susah ngasih juga. keuntungan buat mereka gitu. Kita tuh jangan anggap remeh kemauan manusia untuk ngancurin dunia. Kadang-kadang tuh ya, aku tuh dulu pernah di posisi yang stres gitu karena buat yang nggak tahu, aku tuh setelah waktu di militer atau aku sempet kayak depresi dan ada kayak gejala PTSD gitu. Iya. Dan aku tuh pengen lihat dunia hancur Serius. gitu. Ya kayak buat apaan? Ya biarin aja dunia hancur gitu. Karena ya kalau gue susah ya lu semua bakal susah juga gitu. Jadi ya kalau misal banyak orang kayak yang dalam posisi susah dia bilang kalau kita nggak ngelakuin tentang climate change hidup kita akan hancur. Hidup Iya gue udah juga hancur. sih, bener, hidup gue udah hancur, ya udah. Hidup lo yang belum hancur, sini Oh, hancur bareng. iya, iya, ya kan? Right. Biar lu rasain apa yang gue rasain gitu. Iya, benar-benar. Jadi kita harus hati-hati dengan kemauan orang yang kayak gitu. Iya. Kita tuh selalu mikir, masa sih orang sejahat itu? Aku tuh selalu pengen mikir enggak, orang pada dasarnya baik. Tapi kita harus ngasih kondisi-kondisi di mana mereka akan jadi baik. Jadi baik. Berarti banyak banget dong PR Indonesia buat PR dunia. PR dunia untuk ngadepin climate change ini. Oh my god. Dan ya di dunia sendiri udah pada ini kan ya. Udah pada mulai concern sama climate change juga. Udah pada mulai duduk bareng dan Ya karena banyak
businessman dan businesswoman tuh mereka akhirnya sadar kalau mereka tuh bukan Jeff Bezos. Mereka tuh nggak punya roket yang bisa diambil buat Oh my ke god. Nah, ini bulan tadi atau aku mau planet ngebahas Mars. ini juga nih. Aku pengen bahas kayak di saat kita lagi ngomongin climate change, terus ada Jeff Bezos ngebuang Yeah. bikin polusi cuma buat 10 menit keluar ke atas sana. Yeah. Naik roket yang Sumber yang dia pakai itu naik oh roket my yang bentuknya kayak titit. kayak titiknya dia, kayak palanya dia kali itu. Oke, Pala kayak atas, palanya pala dia. bawah dua-duanya sama aja botak. Terus nggak Jangan boleh ngomongin nyerang orang botak. fisik. Botak tuh bisa seksi tau. Oh gitu ya. Iya. Iya. Sorry. Kayak The Rock botak seksi. Oh my god, Dwayne Johnson. Iya itu, dan aku bingungnya terus ada yang terpukau lagi dengan Jeff Bezos ini pakai roket ke atas. Come on. Yeah. Kita udah kayak begitu dari puluhan tahun yang lalu. There's nothing new. Yang new itu karena mungkin mereka orang-orang yang terpukau mikirnya kayak oh gila sekarang ke roket dan ke angkasa bisa diakses sama orang-orang biasa. Menurut mereka Jeff Bezos orang biasa, sivil maksudnya. Tapi lo lihat dong kekayaannya dia berapa. Kan emosi saya pak. Aku suka dengan ide dimana kita mungkin kedepannya bisa travel ke luar angkasa. Aku suka banget dengan ide itu. Aku kayak semua anak kecil kan pernah ngeliatin bintang-bintang dan mikir oh mungkin suatu hari kita bisa kesana gitu. Dan di sci-fi yang kita tonton, di film-film, di kartun-kartun, ada sesuatu yang benar-benar menarik dari menjelajah luar angkasa. Tapi kalau dalam proses menjelajah luar angkasa itu kita nyebabin dunia hancur dan penderitaan orang-orang yang berlebih, yang gila. Buat apa? Kenapa? Kita tuh udah naik. Kita tuh sebenarnya kita tuh sekarang lagi naik penjelajah luar angkasa yang paling bagus. Bumi itu penjelajah luar angkasa. Kita tuh nggak static. Kita tuh bergerak di dalam di space ya kan. Jadi ya kecuali kita punya kemampuan untuk travel faster than light, kita tuh udah naik suatu penjelajah luar angkasa yang paling bagus yang bisa kita punya, yaitu bumi. Oke. Nah, kalau dalam proses untuk kita ngebikin suatu transportasi yang lebih kecil, yang lebih jelek, itu ngancurin transportasi yang ada sekarang yang bagus banget. Buat apa? Dan banyak orang mikir Jeff Bezos emang salahnya apaan? Kita coba salahnya apa? Kita satu persatu. Yang paling jelas adalah roket itu sendiri. Oke, roket itu sendiri benar-benar ngerusak alam. Fuelnya, karbonnya, di mana kita ada di tahap di mana kita harus cari cara untuk ngilangin karbon dari ngilangin polusi. Ngilangin polusi. Dia bikin polusi banyak banget. Nah, kedua adalah dia tuh setelah pas diwawancara setelah itu dia bilang, oh terima kasih semua orang yang membantu bikin roket-roket ini, pekerja-pekerja saya dan apalagi dia ngomong dan pelanggan saya gitu. Pelanggan customer Amazon. Ya, pekerja Amazon tuh treatment mereka tuh buruk banget. Pekerja Amazon, ya. It's economic slavery. Jadi di Indonesia juga banyak fenomena kayak gini, di mana pada dasarnya dibudakin, tapi it's called economic slavery, budak ekonomi. Nah di sini juga mau sama aja, dan salah satu biang keladinya Amazon ini dengan perlakuan buruk mereka terhadap karyawannya mereka sendiri. Jadi tuh mereka tuh ada sistem, ada internal dokumen yang dikeluarin beberapa minggu yang kemarin ini. Setelah 3 tahun bekerja di Amazon, mereka tuh akan coba sebisa mungkin bikin hidup kamu sengsara sampai kamu quit. Nggak mau dipecat, karena kalau dipecat harus dibayar kan mereka. Mereka tuh bilang, oh kita mungkin coba kasih duit sedikit supaya mereka mau quit dan cari kerjaan lain.
Kalau mereka nggak mau, dibikin sengsara. Dan sampai akhirnya mereka nggak tahan dan berhenti dari pekerjaan itu. Karena ya kalau misalnya lebih dari 3 tahun, artinya kan setiap tahun kalau di sini ada kenaikan gaji, setiap tahun ada kenaikan gaji. Artinya mereka nggak mau bayar lebih dari 3 tahun itu ke karyawan mereka. Lebih mending mereka bayar, nyambil lagi orang baru gitu dengan harga gaji yang lebih dan murah. Ada juga fenomena di mana manusia tuh setelah kerja 2-3 tahun, mereka tuh emang jadi nyaman di kerja, atau mereka tuh kalau kerjaannya tuh suatu kerjaan yang emang bener-bener ngedrain energi mereka, mereka tuh ya jelas akan bilang ini ngedrain energi gue, jadi gue perlu melambatkan pekerjaan gue. Jadi nggak produktif ya. Well, bukan nggak produktif, produktivitasnya menurun. Ya kan? Jadi kalau pekerjaan, jadi ada beberapa pekerjaan di mana kamu semakin lama semakin jago. Karena pekerjaannya enak, kamu tertarik dengan pekerjaan itu, ini sesuatu yang complicated, yang mungkin cuman kamu yang bisa. Pekerjaan Amazon tuh nggak kayak gitu. Pekerjaan Amazon tuh benar-benar pekerjaan robot, nggak ada yang sesuatu yang gampang dan repetitif gitu. Yang dan hasil kerjanya bukan milik kamu. Kamu kerja untuk Amazon kan, hasil jeripayah kamu kan cuma duit yang sedikit di Amazon, dan jadi mereka nggak ada ownership untuk hasil pekerjaan mereka sendiri. Jadi ya semua orang tuh nggak akan mau kerja kayak begitu dalam jangka waktu panjang. Jadi yang fenomena yang kita lihat dengan orang yang masuk bekerja seperti itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin masih bisa. Tapi abis itu mereka menurun karena emang pekerjaan yang susah, yang gak menarik. Iya benar. Udah gitu gajinya kecil. Dan strategi mereka itu nyoba bikin orang itu berhenti setelah 3 tahun. Nah sekarang mereka kesusahan ya di pekerjaan gara-gara itu, karena mereka tuh udah rotasi terus. Jadi ada beberapa kota di mana Amazon itu distributionnya ada, saking banyak yang mereka rotasi orang, jadi mereka nggak mau hire orang-orang yang udah pernah di hire. Oh wow. Gitu. Ya jadi mereka kehabisan pekerjaan yang bisa diperas. Iya benar. Gila. Dan mungkin kebanyakan juga orang-orang yang udah pernah kerja di situ udah nggak mau lagi kerja di situ. Gitu. Makanya mereka salah satu biasanya kan di piss test tuh tes urine, tes pipis untuk marijuana, dan itu dihilangin marijuana. Oh, supaya mereka bisa kerja. Ya jadi ini buat teman-teman yang di luar sana yang terpukau sama si Jeff Bezos. Ya nggak boleh ngeledek botak. Iya sorry. Gimana sih? Nggak tahan mulutnya. Pelajarin lagi tentang si Jeff ini. Dan apa yang dia lakuin itu nggak keren sama sekali. Ya.